Dan sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Ya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebab itu senggol kanan kiri katakan ojo turu loh ya. Ya, jangan sampai ketiduran ya. Dari sini kelihatan yang mulai angop-angop ya, mulai ngiler, ngeces, jangan sampai ya. Saya khotbah singkat, saya mau nanti khotbah kita sambil memuji menyembah nama Tuhan. Saya rindu saudara kita dalam hadirat Tuhan dan juga saya rindu kalau tidak ada yang penting atau urgent, tolong jangan main HP, jangan Instagram, jangan WA-an ya. Kecuali Anda mencatat dari HP ya silahkan, tapi kalau enggak HP-nya bisa disimpan. Supaya kita bisa dengerin firman Tuhan fokus dan kita bisa melakukan firman Tuhan. Nah, ada satu kesaksian pada sore hari ini ya dari seseorang yang hari ini megang kamera, Pak Dio. Ya, boleh naik ke atas ya, ini jadi Pak Dio salah satu full timer di Gereja Betania Stoya dan akan menyampaikan satu kesaksian yang saya yakin bisa menguatkan saudara ya. Apa yang gak pernah dilihat, apa yang gak pernah dipikirkan Tuhan sediakan. Silakan, shalom Pak Dio. Ya, shalom Mbak Yun. Wah, Ya, silakan shalom Bapak Ibu. kesaksiannya. Ya, silakan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Claudio. Saya full time Gereja Betani di Departemen Multimedia. Ya, Bapak Ibu, awal bulan November ini saya memang bersepakat sama istri untuk mencari hunian baru dekat dengan gereja. Harapannya ya supaya lebih dekat saat bekerja, lebih hemat waktu seperti itu. Lalu tanggal 3 November saya putuskan untuk mencari hunian di apartemen belakang gereja. Lalu saya mendapat kabar dibantu rekan juga tanggal 9 November itu untuk melihat unitnya. Ada 5 unit yang kami lihat. Beberapa itu juga sudah diisi furnish atau sudah lengkap dengan perabotan. Ada juga yang memang tanpa perabot. Dari 5 unit itu kami putuskan untuk melihat sekali lagi unit yang tanpa ada perabot. Karena ya memang sesuai dengan budget saya, unit tersebut juga sebenarnya butuh untuk perbaikan seperti itu. Dari 4 unit yang lain yang ada perabot, saya sebenarnya suka, dan saya suka salah satu. Namun ya saya lebih cocok yang ini saja lah, yang tanpa perabot kita bisa isi sendiri seperti itu. Lalu sampai suatu hari, kurang lebih 2 hari yang lalu, ketika memang unit itu saya putuskan untuk diambil, namun pemilik dari unit tersebut tidak bisa dihubungi Bapak Ibu. Tidak bisa dihubungi tanpa ada alasan dari pihak manajemen. Lalu dibantu seorang rekan lagi untuk mencari unit apartemen di belakang gereja. Dan kebetulan, ini karena kemurahan Tuhan Pak Yoel. Puji Tuhan. Ya, unit yang ditunjukkan ini adalah unit yang pernah saya lihat. Wow. Seperti itu, Di yang awal unit bulan yang ya. saya suka. Nah, kemurahan Tuhan ini yang saya rasakan adalah saya boleh bayar seharga unit kosong. Padahal ini unit dengan Full furnish ya. full furnish. Puji Tuhan. Puji Dengan kasur Tuhan. juga Pak ya. Lengkap dengan kasur Pak. Selimutnya Pak. Bawa sendiri Pak. Guling, bawa sendiri. Iya. Spraynya bawa sendiri Pak. Iya, jadi kemarin ya, tepat kemarin sudah pindah ya. Juga kos yang sebelumnya, saya kebetulan ngekos dulu bersama anak dan istri saya, kos keluarga. Tepat tanggal 18 kemarin, kos saya itu habis. Bertepatan tanggal 18 juga, saya bisa masuk ke unit apartemen di Amin. belakang. Kasih tahu tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Dio. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Kemarin Pak Dio saksi sama saya. Apa yang gak pernah Anda pikirkan, apa yang gak pernah kelihatan itu Tuhan sediakan. Jadi ceritanya dia ngeliat kamar itu, unit itu, dan waktu di akhir bulan, sehari kemarin beberapa waktu dia cek lagi, sampai dibilang sama manajemennya, loh Pak, Bapak itu kemarin ngeliat ini Pak, harganya cocok,
Persis yang dia lihat dan persis yang didoakan dengan istri dan anaknya. Dan mulai kemarin sudah pindah di sana sehingga akses untuk ke kantor, untuk melayani lebih mudah karena tinggal turun lift. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya katakan, amin. Saya bilang ke Pak Dio, Anda harus ngalami. Selama ini mendengar, dia mengalami. Harganya cocok, semuanya cocok. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Tinggal kita mau bertindak atau tidak. Kuncinya kita harus apa? Yang pertama, percaya. Kita percaya kepada kekuatan Tuhan. Yang kedua, kuncinya kita harus setia. Banyak daripada kita ke gereja, kalau waktu Paskah dan Natal, ya, saya menyebutnya Jepasnat, jemaat Paskah Natal. Ya. Kalau Paskah atau Natal baru ke gereja. Sehingga apa? Saya takutnya, nanti kalau waktu doa Tuhan, tolong saya sedang sakit. Terus Tuhan jawab, sik tunggu yo, di surga sik belum Paskah sampai Natal lah. Hujan sedikit gerimis, aduh pucing pala Barbie, ya nggak ke gereja. Saya takutnya ketika Anda doa Tuhan, saya mau pertolongan Tuhan. Terus Tuhan jawab, sik tunggu yo, di surga sik gerimis, masih hujan bahkan banjir. Anda harus setia. Yang ketiga, Anda harus hidup benar. Tuhan akan menolong setiap orang-orang yang hidupnya benar. Kalau saudara hidup masih suka melakukan dosa, masih suka melakukan hal yang menyakiti Tuhan, sukar bagi Tuhan untuk menolong saudara. 3 kunci, percaya, setia, dan apa? Benar. Nah, saya percaya apa yang dialami Pak Dio juga saudara bisa alami. Luar biasa, saya dengar sampai senang sekali. Ya, karena sebelumnya tempatnya agak jauh, sekarang bisa dekat dan sesuai semuanya. Haleluya. Lalu ada kesaksian lagi ya tapi Bu Ernis gak usah maju ya Bu ya, saya ceritakan aja ya. Jadi kemarin saya diinfo bahwa dapat berkat ya, dapat berkat gitar ya Bu ya. Senilai berapa? 6 juta dari orang yang memberkati ya. Wah, puji Tuhan ya, kita kasih boleh tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi, ya Bu, cukup Bu, nanti selesai ibadah Bu. Ya, nah jadi kemarin saksi ke saya Pak Yoel, saya diberkati gitar. Karena Bu Erni jago main gitar, makanya saya bilang selesai ibadah takutnya saya nggak khotbah malah kita mendengarkan atraksi gitar ya. Jago tadi main gitar, tadi sempat nyanyi bareng ya di awal ya. Nah, jadi saya percaya, jadi berkat daripada Tuhan, mujizat daripada Tuhan itu bukan hanya materi saja. Kita jangan terkunci kepada materi ya, tetapi yang paling penting, berkat yang utama, kita bisa kenal Tuhan Yesus. Nah, saya mau bawa saudara kepada mengandalkan kekuatan Tuhan. Kata Tuhan dalam KBBI, saudara tahu KBBI singkatan apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Dari KBBI dikatakan Tuhan adalah sesuatu atau sosok yang diyakini, dipuja, disembah, maha kuasa dan maha perkasa. Jadi Tuhan itu adalah satu sosok yang kita percaya, saya yakin sampai hari ini, mungkin ya, saudara dan saya belum pernah melihat Tuhan Yesus secara fisik. Tapi kita percaya, kita berjumpa dengan dia, kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Apa tanda mengalami hadirat Tuhan? Ada 4 saya catat. Yang pertama, saudara kalau mengalami hadirat Tuhan ada rasa damai sejahtera. Di hati itu tenang, di hati itu adem begitu ya. Berarti itu hadirat Tuhan. Yang kedua, hadirat Tuhan ditandai dengan apa? Saudara senang mengucap syukur. Tuhan makasih ya, saya hari ini masih bisa kerja. Tuhan makasih ya, hari ini saya masih bisa sekolah. Tuhan makasih ya, saya punya suami yang baik. Saya punya istri yang baik. Tuhan makasih ya, saya punya anak-anak yang baik. Tuhan makasih ya, saya punya keluarga yang baik. Banyak hal yang kita bisa syukuri daripada mengeluh. Yang ketiga, saudara nanti bisa ngalami gak tahu tiba-tiba pengen nangis gitu. Tapi nangisnya bukan cengeng, bukan gembeng gitu ya. Tapi Tuhan dijamah begitu. Ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ini kita apresiasi ya worship leader, singer. Karena tantangannya berat. Kenapa berat? Saya bisa bayangkan ketika memuji. Tapi saya yakin di Bethany Malang enggak ya. Ini saya cerita di tempat yang lain ya. Saya cerita mungkin di Blitar ya, di cabang kita Blitar. Tapi tadi saya di Blitar, saya bilang bukan di Blitar tapi di Malang ya. Jadi saling ya. Tantangannya apa? Mereka menyembah, terkadang. Ini saya enggak nyindir tapi ngilokno ya, bercanda ya. Kita posisi di kursi itu gini. Mentelangi gitu. Gitu ya.
Padahal kita ke gereja, kita bukan lagi nonton show Bapak Ibu. Kita semua menyembah Tuhan. Worship leader tugasnya apa? Memimpin saudara menyembah Tuhan. Jadi saudara bukan lagi, oh yang ini WL-nya yes, kalau yang ini no. Wah, udah kayak idol-idol. Enggak, kita sama-sama nyanyi. Jadi bukan kita lipat tangan kita ini, mentelengin, terus kalau berdiri enggak tepuk tangan. Enggak, kita sama-sama terlibat. Nah jadi dengan demikian kita senang dalam hadirat Tuhan. Gitu. Nah yang keempat, tandanya apa? Tandanya adalah kalau kita ada dosa, hati itu enggak enak. Ayo bertobat, ayo repent, ayo minta ampun sama Tuhan. Kita kalau patokannya manusia, kita kalau patokannya CCTV, enggak ada manusia, enggak ada CCTV, nyuri kita. Oh enggak ada CCTV kok. Tapi patokan kita Tuhan. Karena mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Saya dulu sekolah Alkitab di Singapura. Di Singapura saya nggak ada keluarga, orang tua saya di Indonesia. 24 jam kali 7 hari tanpa pengawasan. Kalau patokan saya orang tua saya, di sana legal loh. Di sana mau ngapain aja bebas loh. Ada dan sebagainya. Tapi kata patokan saya bukan orang tua, patokan saya bukan manusia, tapi patokan saya Tuhan. Sehingga apa? Saya nggak mau saya sekolah jauh-jauh, saya rusak di sana sehingga saya membuat hati orang tua saya sedih. Begitu juga dengan Anda ada yang kuliah di Malang. Mungkin Anda jauh dari orang tua, jangan berpikir, oh saya kan nggak ada orang tua, bisa saya enaknya. Anda ada Tuhan yang melihat. Amin? Ya. Jadi kita mau mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kita adalah gereja Betani, gereja Pantai Kosta, gereja dengan doktrin tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Nah, berbahasa roh adalah bahasa di mana roh kita dengan roh Allah. Kadang-kadang ada kalanya kita nggak bisa minta tolong manusia. Ada kalanya kita nggak bisa nolong orang yang ditolong oleh orang yang kita kenal. Saudara, kenapa kita nggak butuh Tuhan? Sering kali kita nggak butuh Tuhan, kenapa? Kita merasa kita hebat. Kita merasa kita kuat. Oh saya punya backingan nomor 1. Uang saya banyak. Oke, suatu saat uang bisa habis. Backingan bisa nggak nolong kita? Oke, yang bisa nolong kita siapa? Tuhan. Baru kita kerasa kalau ketika kita ngalami satu ujian atau bahkan cobaan, uang kita habis. Blep. Tolongan aku po. Sopo kan nggak kenal. Saat kita nggak punya apa-apa, bahasa Inggrisnya apa? Who are you? Tapi saat Tuhan angkat kita dan berkati kita, dari who are you jadi apa? How are you? Bagaimana kabarnya? Boleh pinjam dulu 100? Nah, dari orang yang gak mau kenal, jadi pura-pura kenal. Oh aku kenal itu Yulsianto. Padahal dulu bully saya tuh. Wah itu teman saya baik. Ngaku-ngaku lo, dulu kemana lo? Sekarang ngaku-ngaku lo. Banyak yang seperti itu, realitanya seperti itu. Tapi biar kita dipenuhi Roh Kudus, mari sama-sama kita buka ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kita langsung ke ayat 8. Dikatakan apa? Tetapi kita semua akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita semua, maka kita akan menjadi saksi Kristus. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kuncinya ada kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita terus berjalan di dalam jalan kebenaran. Saya suka lagu jadul ya. Di surga nanti bagai baju putih, atas kepala mahkota emas, haleluya, puji Tuhan. Makanya kenapa kalau saya khotbah pakai baju putih ya, karena di surga nanti pakai baju putih. Nah, ya bercanda ya. Tetapi kenapa? Penting, karena kita saksi Kristus. Ada yang pakai baju putih lain, tapi bukan saksi Kristus, saksi-saksi yang lain, ya, yang gak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi kita adalah saksi Kristus. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang bisa. Nah kembali ke kamus ke KBBI, Tuhan itu berarti artinya dia maha kuasa. Dia tidak terbatas kekuatannya. Kita nggak bisa pakai kekuatan manusia, kita butuh kekuatan Tuhan.
Banyak orang yang menyerang iman Kristen dengan seperti ini. Tuhan kok bisa jadi manusia sih? Nah, gitu ya kira-kira ya. Oke, saya punya 2 jawaban atas pertanyaan itu. Yang pertama, secara teologis, secara alkitabiah, kenapa Tuhan menjadi manusia? Kenapa Yesus turun ke dunia? Jawabannya, karena Anda dan saya, kita manusia telah jatuh dalam dosa, dan upah dosa ialah maut. Sehingga Tuhan harus menyelamatkan kita. Manusia ganti manusia. Dia disalib gantikan kita, kita yang harusnya disalib. Yang lain mati, gak bangkit. Yesus mati, iya, tapi bangkit. Bukan cuma bangkit, dia naik ke sorga. Dia juru selamat. Cuman dia yang bisa bawa kita ke sorga. Makanya saya bangga jadi orang Kristen, kenapa? Cuman Yesus yang bisa pastikan kita ke sorga. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau yang lain mau ke sorga, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau Yesus, percaya Yesus, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Wow, luar biasa. Kalau yang lain, ya harus manusia cari Tuhan. Kalau ini Tuhan cari manusia, itu bedanya. Yaitu jawaban teologis. Sekarang jawaban yang kedua. Tuhan menciptakan kita. Percaya Bapak Ibu? Semua Bapak Ibu pasti, mohon maaf, punya otak ya Bapak Ibu? Siapa yang ciptakan otak? Tuhan. Pernah lihat otaknya? Tapi otak dipakai untuk apa? Berpikir. Berpikir berarti logika. Benar ya Bapak Ibu? Nah, sekarang saya mau bawa satu premis logika Tuhan. Tuhan, premisnya ya, logikanya. Berkuasa, maha kuasa, tidak terbatas. Itu premisnya ya. Pertanyaannya, kalau Tuhan itu berkuasa, kalau Tuhan itu tidak terbatas, kalau Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, berarti Tuhan bisa jadi manusia enggak? Bisa, selesai, udah. Selesai. Itu logikanya, betul enggak? Loh, Tuhan enggak bisa jadi manusia. Loh, Tuhan mau jadi apa aja bisa. Oh, dia Tuhan kok. Tapi hebatnya Tuhan kita, dia mau loh menyelamatkan kita dengan tersiksa jadi manusia, itu hebatnya Tuhan kita. Selesai sudah, jawabannya itu. Logika Tuhan kan. Tuhan kok harus diatur bentuknya ini, bentuknya itu. Loh, kalau Tuhan, dia bebas lakukan apapun. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita ini ciptaan. Tuhan itu hebatan pencipta atau ciptaan? Pencipta. Hebatan pencipta. Kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Makanya kita butuh Tuhan. Saya kasih contoh sebelum saya bawa saudara akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Coba kita sama-sama lihat mulai dari kepala kita dulu Bapak Ibu. Kita punya kepala, di kepala ada apa namanya? Rambut. Khusus kepala aja yang Tuhan ciptakan, rambutnya bisa gondrong. Betul apa betul? Saudara pernah bayangkan nggak kalau alis saudara gondrong gimana? Ke gereja bisa ngibes gitu. Pernah bayangkan bulu hidung Anda bisa keluar sampai offset gitu Bapak Ibu? Ke gereja, aduh maaf Pak Yuel, belum saya cukur bulu hidung saya gitu. Bulu-bulu di tangan, ada yang pernah lihat sampai, wah tadi kan bukan terbang tinggi, bagai raja wali. Gak ada. Mana yang bisa gondrong? Rambut, kepala. Alis cukup segini gitu. Oke, sekarang kita turun ke mata. Nanti saudara bisa lihat mata saudara melalui cermin atau foto. Mata Tuhan kasih berapa? 2. Kenapa kok 2? Supaya kita banyak melihat kebaikan Tuhan. Makasih ya Tuhan. Saya masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Sedangkan ada yang sedang mengalami sakit. Sedangkan ada yang mengalami menderita. Saya masih ditolong Tuhan. Mata ditaruh di mana Bapak Ibu? Di depan atau di belakang? Di depan. Kenapa di depan? Supaya kita terus memandang masa depan, jangan lagi melihat masa lalu. Waktu nggak bisa kita puter. Tapi Pak dulu, segenggam emas, kau pinang aku. Nah itu, dulu kan. Saudara, Tuhan kasih mata di depan supaya kita memandang ke depan. Setelah mata apa? Hidung. Nah hidung ada yang mancung ke depan, ada yang mancung ke dalam. Semua indah, ya kan? Lubangnya berapa? 2. Kenapa hidung dikasih lubang 2? Supaya kita menikmati udara, nafas. Ada yang jengkel no. Ada yang mau ngutang.
Ada yang mau pinjam dulu 100. Ada yang mencek no. Wes gak tahan. Nah baru. Itu tambah kenceng karena nahan nafasnya kenceng sekali itu ya. Coba kita tarik nafas. Luar biasa Tuhan ciptakan. Oksigen gratis loh Bapak Ibu. Luar biasa padahal kalau Bapak Ibu sakit yang harus beli tabung oksigen, pikirkan berapa biayanya. Padahal oksigen itu sebenarnya gratis. Kita bisa nikmati. Terus apa lagi? Telinga. Telinga ada berapa? 2. Kenapa 2? Biar banyak mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan. Mendengar apa? Kabar baik. Mendengar apa? Kesaksian-kesaksian yang membangun. Setelah telinga apa lagi? Mulut ada berapa? Kenapa cuma 1? 1 wae ruwet setengah mati. Apalagi lihat 2. Apa gak ruwet-ruwet? Gitu. 1 wae ngeremeh susah Bapak Ibu. Apalagi 2. Jadi Tuhan nyiptakan kita itu spesial. Lah mulut tuh Tuhan kasih 1. Luar biasa kan? Ayo. Coba dari mulut kita sama-sama coba ya. Bapak Ibu praktek sama saya. Tangannya ditaruh depan mulut. Coba gini. Ha gitu. Ha. Apa yang saudara rasakan? 1 hangat, kedua apa? Bau. Apa mana saya nggak sikatan, ya repot ini. Terus yang kedua apa? Nah yang selanjutnya apa? Coba disebul. Apa yang dirasakan? Dingin. Bayangkan dari mulut yang sama, Isa keluar anget, Isa keluar. Tuhan ciptakan kita dengan luar biasa. Jadi saya nggak terima kalau manusia dibilang dari monyet, dari kera. Lah ini, problem ini. Berarti menghina Tuhan. Manusia Tuhan ciptakan dengan luar biasa. Tuhan ciptakan dari debu, diberikan roh Allah, nafas. Kita beda dengan binatang, kita bukan binatang Bapak Ibu. Kita manusia diciptakan dengan luar biasa. Nah, manusia ada tubuh, ada jiwa, dan roh. Nah, sebentar saya bawa saudara menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tubuh itu daging, ini. Lapar, haus. Saya mau tanya, kalau orang belum makan namanya apa? Setelah makan? Kalau sebelum minum? Setelah minum? Oh ada ya. Nah saya soalnya nggak tahu kalau setelah minum itu apa ya. Ada ya, karena kan kalau setelah makan kenyang, ya kan. Nah itu kebutuhan fisik. Lalu ada namanya jiwa. Nah jiwa ini berkaitan dengan perasaan kita. Kalau lagi sedih, gimana Bapak Ibu? Nangis. Kalau lagi seneng, ketawa. Ada kalau yang lagi sedih ketawa, jahat kamu. Nah tolong dicek, ada yang salah. Berarti ada yang, mohon maaf konslet dikit gitu. Tapi setahu saya orang kalau sedih, kalau orang seneng kalau kebalik berarti ada masalah. Tapi saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan jiwa kita. Nah yang terakhir, roh itu yang penting. Ini yang membedakan kita dengan ciptaan makhluk hidup yang lain. Mohon maaf, binatang. Binatang gak punya roh. Jadi kok ditanya, mohon maaf Bapak Ibu, kucing, anjing kalau mati masuk surga gak? Enggak, gak punya roh. Yang masuk surga hanya manusia yang percaya kepada Yesus. Ya, roh kita. Nah saya rindu setelah ini saya membuka altar, saya mengadakan baptisan roh bagi saudara yang rindu. Karena ada 2 baptisan yang kita percaya. Satu baptisan selam berbicara identitas. Kita lahir baru. Kalau ada yang belum baptis saya ingatkan besok minggu depan ada baptis. Yuk baptis jangan ditunda-tunda. Pak tapi saya nunggu sempurna. Berarti Anda sombong. Anda mau sempurna pakai diri Anda sendiri. Gak bisa. Sampai mati gak bisa. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Allah supaya kita disempurnakan. Jangan berpikir kadang-kadang itu kalimat yang sepertinya down to earth. Padahal itu fly to the moon gitu loh. Ya saya memang gak sempurna nunggu ini. Itu berarti gak mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kalau mau dipenuhi Roh Kudus saya mau disempurnakan. Saya mau diajar, saya mau dibentuk. Jangan nunggu. Kok saudara hatinya digetarkan baptis, segera baptis. Itu baptisan selam. Yang kedua, identitas baru. Yang kedua, baptisan roh. Kita percaya kepada baptisan roh. Yaitu berbicara otoritas atau kuasa. Mari sama-sama kita lihat lagi satu ayat ya.
terakhir dari yang terakhir. Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima. Di situ dijelaskan bahwa ada baptisan air, ada baptisan roh. Kita lihat sama-sama. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini menjadi penting. Oh, saya mendengar banyak kisah. Tadi saya barusan baca buku ya, biografi. Seorang pendeta yang ternyata dulu kakeknya itu main dukun. Ya, ada jimatnya dan sebagainya, yang sampai orang ini harus pelepasan. Hati-hati. Dunia sangat-sangat berbahaya dan roh jahat, kuasa jahat suka untuk mencari mangsa. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus kita bisa menang melawan kuasa jahat. Saya masih percaya Tuhan bisa tolong kita, Tuhan bisa lindungi kita. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian sebelum saya bawa saudara dalam hadirat Tuhan. Dulu waktu saya SMP, Bapak Ibu, saya sudah bisa naik motor, tapi hanya di komplek perumahan aja. Karena belum punya SIM, jadi sekitar di rumah aja ya, dekat-dekat aja. Nah, saya waktu itu mau ke minimarket, mau ke warnet. Zaman dulu warnet ya, ada juga wartel. Nah, ini kan zaman sekarang, opone wortel itu. Nah, tolong tanya orang tua Anda apa itu wartel ya. 500 habis kelingking, masukkan lagi 500 gitu ya. Nah, waktu saya mau ke warnet dan mau ke minimarket, tiba-tiba orang tua saya ingetin, "Ko, pakai helm." Saya waktu itu nggak suka pakai helm, Bapak Ibu. Nah, saya ngingetkan Bapak Ibu, kita kalau naik motor, kalau bisa pakai helm, bukan perkara deket-dekete, bukan perkara supaya nggak ditilang, tapi untuk keselamatan. Saya waktu itu sering nggak pakai helm, tiba-tiba saya pakai helm karena orang tua saya ngingetin. Tahukah saudara, waktu itu musim hujan, saya naik motor, terus ternyata ada gumpalan pasir yang cukup tinggi. Karena waktu itu naik motor jadi apa ya, oleng, jatuh saya, cukup kencang. Tahu saudara apa yang terjadi? Helm saya pecah Bapak Ibu. Dan waktu itu saya pakai celana jeans cukup tebel, kaki saya kejepit knalpot Bapak Ibu. Haleluya. Helmnya pecah, kaki kejepit knalpot. Nah, ada yang membuat saya sedih Bapak Ibu. Kan itu jatuh tengah jalan ya, ya memang rada konyol, rada malu juga ya saya. Tiba-tiba ada mobil lewat, saya nggak ditolong Bapak Ibu. Malah ditekan bel, tin supaya saya cepat nyingkri ya, apa nyingkri? Pergi, minggir. Saudara kalau tahu motor yang koplingan itu, kan bisa masuk gigi 1, 2, 3, kalau biasanya 4 ya. Nah, kalau masuk gigi kan nggak bisa ditarik motornya, harus netral dulu baru bisa ditarik ya. Saya saking paniknya, gigi 3, saya geret sampai bisa Bapak Ibu. Sambil sengklean gini Bapak Ibu. Gini. Helmnya pecah. Pertanyaannya, andai-andai, kalau waktu itu saya nggak pakai helm, yang pecah apa Bapak Ibu? Kepala. Jadi kalau ada orang ingatkan, saya percaya juga Tuhan bisa pakai Roh Kudus, bisa pakai orang itu untuk mengingatkan kita. Jangan kita ngomong opose. Kejadian baru, oh iya tahu gitu. Lah nyesel. Penyesalan selalu datang, yang di depan pendaftaran. Iya, sudah diingatkan, hati-hati, awas. Sejak hari itu Bapak Ibu sampai hari ini, Mas Yo nyebrang sebelah rumah pakai helm saya. Loh iya, nah jangan sampai kita jatuh dulu baru pakai helm. Saya cuma ngingetkan aja ini, saya ngingetkan aja sebagai hamba Tuhan yang baik, saya ingatkan. Pakai sabuk, jangan nunggu ketabrak dulu ya, amit-amit ya. Tapi sebisa mungkin pakailah sabuk, bukan supaya nggak ditilang. Pakailah sabuk untuk apa? Keselamatan. Ya kita percaya Tuhan melindungi kita, tapi kita juga safety sendiri, jaga sendiri dan berdoa. Saya selalu mengingatkan orang, pakailah helm. Kenapa? Saya ngalami. Dan puji Tuhan kaki saya kecepit knalpot kan Bapak Ibu. Karena jeansnya tebel, haleluya puji Tuhan kaki saya nggak apa-apa karena jeansnya cukup tebel. Lebih tebel sekali lah. Wah itu tebel berapa senti gitu ya. Karena waktu itu Malang dingin sekali, jadi tebel sekali kayak udah mau tempur. Ya saya percaya juga bukan kebetulan. Nah, oleh sebab itu kita percaya bahwa Roh yang kudus, yaitu Roh Kudus, bisa menolong dan memimpin kita.